hasil dari uji lab ternyata positif virus corona. Kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Kasus positif COVID-19 di Indonesia resmi menembus angka 1 juta kasus pada hari ini. COVID-19 ini baru 6 bulan loh ya. Bayangkan tuberkulosis itu 300 tahun lalu ya sudah ada. Sebenarnya TBC kita lebih berbahaya, apalagi Indonesia juara 3 ya TBC. Indonesia cukup tinggi TBC-nya? Sangat tinggi. Penanganan penyakit menular ini akan semakin sulit ketika seluruh layanan kesehatan dan petugas medis tengah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. TBC itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya bakteri. Kalau penyakit COVID-19 penyebabnya virus COVID-19. Nah, untuk TBC sudah lama kita kenal. TBC pertama kali ditemukan 1882. Sedangkan COVID-19 2019 ya, perbedaannya penyebabnya berbeda, pengobatannya juga berbeda. Tetapi untuk media penularannya sama ya, melalui droplet. Organ yang diserangnya juga sama mayoritas di saluran pernafasan. Kalau macam-macam TBC itu ada TBC sensitif obat yang namanya SO dan ada TBC RO. TBC SO itu TBC yang sensitif obat, pengobatannya selama 6 bulan. Sedangkan TBRO itu TB resisten obat, jadi itu kebal sama obat rifamycin sama INH. Itu TBCRO dan pengobatannya juga perlu waktu lama, jangka lama sekitar 2 tahun, ada yang 11 bulan. Jadi kan gejalanya TBC itu ada batuk, itu sekitar 3 minggu, hampir sebulan. Terus ke dokter 2 kali, dikasih obat batuk itu tetap nggak hilang. Terus akhirnya sempat demam, terus demam kayak tipes gitu kan, demam terus nanti turun, demam lagi turun gitu. Itu hampir setengah bulan. Sejak pandemi ini berlangsung, pelayanan TB juga agak sedikit terganggu. Seperti kadang yang tadinya kontrol setiap hari ke rumah sakit ke apa, pasien merasa takut datang ke layanan, takut tertular COVID lah. Ruang rawat kita juga sekarang terbatas. Tadinya kan yang buat rawat inap pasien TB, RO sekarang dialihkan ke COVID. Jadi kan awal November itu kan TB, itu gejalanya sih katanya dokter TB-nya ya mulai awal itu. Kalau COVID-nya itu kemungkinannya kenanya waktu di rumah sakit. Akhirnya besoknya 2 hari swab itu kan waktu itu aku masuk rumah sakit hari Minggu. Nah pas waktu di swab itu hasilnya positif. Pasien TBC itu merupakan komorbid, jadi kalau kita sudah sakit TBC, maka kita lebih beresiko terkena COVID-19. Kalau PMO-nya datang setiap hari, pengawas minum obatnya datang setiap hari, kontak dengan pasien TBC berpotensi untuk menularkan COVID-19. Sebelum pandemi itu, kita kan minum obat di tempat, harus minum di situ. Jadi kita mabok, muntah, mual apa itu di situ diawasi nama pengawas minum obatnya kayak suster. Nah, setelah masa pandemi ini, obat kan dibawa pulang. Jadi ya pengawas minum obatnya bukan itu lagi. Jadi yang pihak yang di rumah, kayak orang tua atau kakaknya, saudaranya,
itu juga harus tetap dimantau. Alhamdulillah sih aku disupport ya, kayak ada yang ngurusin aku gitu, makan, terus obat. Aku buat alarm sendiri sih Kak, biar nggak lupa. Kita kan lebih sering sama HP, jadinya kalau ada alarm kan lebih enak gitu. Baik sih, karena Februari tas kan, terus juga lengkap gitu. Biayanya tercover semua kan, itu sih yang bikin puas. Kontrol bulanan itu ya ketemu pasien banyak di klinik itu. Biasanya yang jadi halangan itu cuman dokternya mungkin agak keburu-buru gitu loh. Belum meriksa pasien di COVID, terus pasien di sininya banyak, jadinya beliaunya tuh kalau meriksa orang itu langsung set-set gitu. Jadi kita nggak sempet kayak, dok saya kemarin batuk sampai sakit gitu, nggak bisa. Buat pasien TBC, semangat, jangan lupa minum obat. Pokoknya rutin kontrol minum obat, pasti sembuh kok. Sebenarnya kan TBC itu sama kayak COVID, jadi orang yang kena itu nggak perlulah dikucilkan. Soalnya aku sendiri waktu sakit awalnya itu kan lumayan kedampak ke psikis juga gitu. Terus nggak perlu gitu dijauhin. Justru orang-orang yang sakit itu butuh support gitu. Nggak usah panik, soalnya justru kalau kita panik itu dampaknya ke diri kita sendiri, jadinya imun kita nurun, kita drop lagi. Untuk teman-teman seperjuangan yang sekarang sedang menjalani pengobatan, yang masih minum obat, tetap semangat ya, penyakit TB RO itu bisa disembuhkan. Selama pandemi tetap minum obat rutin, lakukan konsultasi berkala kepada dokter, deteksi lebih awal, deteksi dini penyakit TBC agar bisa segera diobati dengan tepat dan cepat, sehingga kita bisa memutuskan mata rantai penularan TBC di Indonesia.